Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita berada di tahun baru Hijriah, tahun 1445 Hijriah. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, memudahkan kita untuk menjadikan tahun baru ini menjadi yang lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan di tahun baru ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan, membimbing kita untuk senantiasa beramal, berbuat, bertindak, berkata-kata yang senantiasa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yardha lakum thalasan wa yakrahu lakum thalasan." Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho atas kalian 3 perkara, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci 3 perkara dari kalian. 3 pertama yang mendatangkan ridho Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yardha lakum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha apabila kalian senantiasa menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya kita hanya menghamba kepada Allah, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yakin kita hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin hari semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara dosa yang terbesar adalah dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah mengampuni, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang yang menyekutukan Allah, mensyarikatkan Allah, maka dia adalah orang yang disebut oleh Allah sebagai orang yang zalim. Sebagaimana firman Allah, "Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang yang beriman kepada Allah kemudian tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, maka orang yang demikian adalah orang yang akan mendapatkan keamanan, kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhirat, dan orang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kezaliman yang Allah sebutkan ditafsirkan dengan ayat yang lain, karena di antara metode mentafsirkan Al-Quran adalah Al-Quran yufassiru ba'dahu ba'dan. Sebagian ayat menafsirkan ayat yang lain. Maka yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah firman Allah dalam surat Luqman, ketika Luqman Hakim menasihati putranya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah dengan apapun, maka sesungguhnya menyekutukan Allah
adalah kezaliman yang besar. Kezaliman yang terbesar adalah apabila kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa disebut dengan kezaliman? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat penyemburu, lebih cemburu daripada kita cemburu kepada istri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang zat yang Al-Khaliq, yang telah menciptakan kita, Al-Malik yang memelihara, yang merajai kita, Ar-Razik Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Setiap gerak-gerik kita atas izin Allah, detak jantung kita atas izin Allah, semua organ tubuh kita berjalan atas kehendak izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat maksiat, ketika kita berbuat salah kepada Allah, tidak lantas Allah Subhanahu wa taala menghukum kita. Mata kita berbuat maksiat, lantas Allah menutup mata kita? Tidak. Telinga kita berbuat maksiat, lantas Allah menutup pendengaran kita? Tidak. Karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah sayang, Allah cinta kepada kita. Ketika kita salah berkali-kali, 100 kali, 1000 kali bahkan, ketika kita mau datang kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, Allah akan memaafkan. Allah akan membuka pintu maaf untuk kita, membuka pintu maghfirahnya untuk kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, ayyud dzambi a'dzam ya Rasulullah, dosa apa yang terbesar? Maka Nabi pertama yang disebutkan oleh Nabi adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dialah yang telah menciptakan kamu. Alangkah zalimnya kita apabila Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kita, memelihara kita, kemudian kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perasaan kita jika siang, malam, hari-hari kita bekerja untuk mencari nafkah untuk istri kita, untuk membahagiakan istri kita, kemudian istri kita menduakan kita. Bagaimana perasaan kita? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala lebih penyemburu daripada kita apabila ada hambanya yang menyekutukan Allah, yang meminta kepada selain Allah, yang takutnya ada yang lebih ditakuti daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diharapkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita menjaga akidah kita, tauhid kita, keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah wa yarda an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah ridha apabila kita senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berpegang teguh kepada agama Allah, kita akan menemukan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan karena jabatan, bukan karena harta kita. Sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, apabila kita jauh dari agama Allah, apabila kita meninggalkan agama Allah, tidak berpegang teguh kepada agama Allah, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kita tengok negara-negara yang dianggap maju, semisal negara Jepang yang dianggap maju teknologinya, ternyata di sana ketika
penduduknya mendapatkan masalah, banyak di antara mereka dengan segala kemajuan teknologinya, ketika datang masalah dalam hidupnya, mereka berputus asa dan memilih mengakhiri hidupnya atau bunuh diri, bahkan tingkat bunuh diri yang sangat tinggi di Jepang. Padahal secara ekonomi mereka maju, teknologi maju, akan tetapi tidak ada pegangan agama, sehingga mereka tidak menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin menginginkan kebahagiaan, kemuliaan, tidak ada cara lain. Apapun profesi kita, apapun yang kita kerjakan, apapun jabatan kita, kaya, miskin, orang biasa, orang kota, tidak punya jabatan atau punya jabatan yang tinggi, ketika berpegang teguh pada agama, insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan hanya berpegang teguh kepada agama Allah, tapi juga dengan yang ketiga yang diridhoi Allah, wala tafarraqu, tidak bercerai-berai, tidak berpisah, tidak bertengkar. Maka hakikatnya ketika seseorang sudah mengucapkan kalimat syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hakikatnya dia adalah saudara kita. Selama masih sama rukun imannya, sama rukun Islamnya, maka dia adalah saudara kita. Apapun golongannya, apapun organisasinya, maka ketika dia adalah orang Islam, membaca syahadat, dia adalah saudara kita yang harus kita jaga kehormatannya, haram untuk ditumpahkan darahnya. Jangan hanya gara-gara beda golongan, berbeda organisasi kemudian kita saling bertengkar. Maka bagaimana kita jaga ukhuwah Islamiyah kita? Kita bersatu, jangan bercerai-berai. Apabila umat Islam saling bertengkar, maka yang bertepuk tangan adalah musuh-musuh Islam. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiga hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa yakrahu qila wa qal. Yang pertama, Allah membenci qila wa qal, berita yang belum pasti kebenarannya kemudian kita sebarkan. Bagaimana hari ini orang banyak yang tidak bijak dalam bermedia sosial, sehingga ketika datang satu berita yang belum jelas kebenarannya kemudian ia share, ia posting. Ketika berita yang belum jelas tersebut kita sebarkan, dibaca oleh 1 orang, 10 orang, 100 orang, 1000, bahkan 1 juta orang, artinya kita ikut andil dalam menyebarkan kebohongan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, ketika datang orang fasik kepadamu membawa satu berita, fatabayyanu, maka bertabayyunlah, ceklah, buktikan akan kebenaran berita tersebut. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jika tidak, maka atas keteledoran, kebodohan kita menjadikan orang lain celaka, dan kita akan suatu saat kita akan menyesal dengan apa yang telah kita kerjakan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, kafa bil mar'i kadziban, cukuplah seseorang dianggap pembohong. In hadatsa bi kulli ma sami'a, jika seseorang tersebut memberitahukan, mengucapkan, mengabarkan setiap apa yang ia dengar tanpa terlebih dahulu ditabayun, diteliti, dicek akan kebenaran berita tersebut. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita bijak dalam menyikapi setiap berita dengan bertabayun akan kebenaran berita tersebut,
jangan sampai kita ikut andil dalam menyebarkan hoax atau berita kebohongan. Kemudian yang kedua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kasratus soal, banyak bertanya, banyak berbicara akan hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah apabila ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Maka lisan kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita ucapkan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap apa yang keluar dari lisan kita ada malaikat, dua malaikat pencatat yang akan setiap saat mencatat baik kebaikan ataupun keburukan yang keluar dari lisan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta kita. Setiap kita tentulah diamanai sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ada yang dianugerahi oleh Allah harta yang berlimpah, ada yang pas-pasan, ada yang kekurangan. Maka hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana harta ini kita gunakan secukupnya untuk keperluan kita. Kemudian tentunya sisanya di sana ada panggilan-panggilan Allah berupa perjuangan sedekah, panggilan-panggilan Allah untuk bersedekah di masjid, di musola, kemudian fakir miskin, dan banyak